Welcome to our channel Misna Ali and Family. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya guys, sementara segitu saja. Setelah dipasangin alasnya gitu, kok rasanya saya pengen untuk masak duduk-duduk di situ ya guys. Jadi nggak pengen naruh barang-barang gitu loh, kayak bangku-bangku aja dia kan. Cuma pandai masang gas ya guys, masang no drop aja saya bisa. Itu tuh tadi cuma iklan sambilan ya guys, tapi walaupun kenyataannya memang harus masang no drop dulu karena di situ tuh udah bocor, bukan bocor sih, kayak retak, ada semut-semut lewat situ. Jadi saya pikir ya udahlah saya tutupin sama no drop. Ya kenyataannya saya memang juga agak pandai-pandai lah ya guys. Sebelum dipasang wallpapernya, dindingnya saya bersihin dulu ya guys, supaya menempelnya itu bener-bener bagus. Manjat-manjat dulu lah ya, nggak apa-apa lah ya, manjat-manjat dikit lah, demi ya, gini lagi nggak ada yang mau disuruh juga ya, nggak ada yang bisa bantuin juga, ya udah semua dikerjain sendiri aja. Kalau lagi badannya sehat kita kerjain, kalau lagi nggak kuat ya udah kita istirahat ya. Itu dibersihin dulu, dilap-lap dulu, terus saya lap juga sama air, itu basah ya guys. Nah ini dia yang saya kasih no drop, itu memang sudah ada retak, itu nutnya itu sudah rusak ya guys, dimakan semut apalah pokoknya ya gitulah, intinya saya masang sendiri. Dan ini tuh ya sedikit perlu ketelitian ya guys, kalau orang yang nggak pandai yang gini-ginian pasti nggak bisa guys, pasti belepotan. Tapi saya tuh alhamdulillah kalau untuk yang ginian sedikit untuk nyemen, melester itu saya bisa, cuma tenaga saya nggak ada. Kalau saya laki-laki mungkin saya udah jadi tukang juga tuh guys. Beda ya sama orang yang memang nggak ada bakatnya, itu dia biasanya nggak bisa itu guys nempelin gini. Ya udahlah guys, cerita tentang itu kita lanjut aja cerita lain sambil bener-benerin gini ya. Teman-teman pernah nggak sih kepengen dapur yang cantik, yang kalau lihat dapur orang tuh ya Allah cantik banget gitu ya, saya pengen kayak gitu ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini tuh arsitek baru ya guys. Harusnya saya itu jadi arsitek dulu ya guys, kan guys, jadi tahu ini tuh harus diapain ya kan guys. Bolak-balik sama tukang saya nggak pandai-pandai guys, coba saya kerjain sendiri guys. Kadang-kadang bukan kita nggak bersyukur, nah kita itu kadang pengen yang lebih baik, jadi kita berusaha supaya gimana jadi lebih baik. Itu apa yang bisa kita lakukan dengan dana yang minim, yaitu tadi salah satunya ngasih wallpaper yang mungkin harganya nggak terlalu tinggi lah ya. Nah yang gini-gini kalau masih bisa dikerjain sendiri, kalau memang nggak ada biaya ya udah kita kerjain sendiri. Tapi buat orang yang ada biaya, ngapain repot-repot ya, ngapain capek-capek ya kan, tinggal panggil tukang. Iya, kalau dananya ada tinggal kasih tahu tukang, bagi-bagi rezeki sama tukang. Tapi berhubung kita lagi nggak ada dananya untuk ngasih uang tukangnya, ya udahlah kita kerjain aja sendiri. Toh cuma nempel-nempel gini ya guys, kalau memang yang sudah biasa kerjaan gini itu sih ringan gitu ya, asal badannya sehat ya kan. Menurut para ahli ya teman-teman, untuk pekerjaan yang kayak gini-gini yang ada batas-batasnya gitu, maksudnya yang harus tahu ukurannya segini-segini, itu ada keahlian interval spasial ya. Orang yang tidak punya keahlian memadai dalam interval spesial, kerjaan gini tuh nggak bisa teman-teman, karena itu ada ukurannya, nanti ada perkiraan-perkiraannya. Oh dalam jarak segini saya harus menekan sini. Nah itu tuh teman-teman pernah nggak jadi anak-anak yang terlahir tidak punya keahlian interval spasial yang lebih, nggak bisa kerjanya. Jadi dalam sebuah pekerjaan itu setiap anak harus menekuni bidangnya masing-masing ya teman-teman. Kalau kita paksakan kepada anak yang tidak memiliki keahlian interval spesial, kerjaan gini percuma, kita marah-marah pun nggak bakalan bisa rapi. Sama antara saya dan suami, kalau misalnya kita melester ya, dia memang laki-laki, tapi kalau kerjaannya melester itu nggak bakalan bisa teman-teman, nggak bakalan jadi, nanti aneh-aneh dibikinnya jadinya. Nah gitu, karena memang dia nggak punya keahlian di situ, dia punya bidang lain yang dia punya keahlian di situ ya kan. Nah sementara saya memang terlahir sebagai perempuan, tapi saya punya keahlian interval spesial, jadi untuk kerjaan yang gini-gini agak-agak ribet, saya bisa memperkirakannya.
Interval spasial ya teman-teman, salah dalam pengucapannya. Interval spasial maksud saya. Jadi keahlian dalam pengaturan batas, kecepatan dan lain sebagainya, ada pengukuran. Pernah nggak dulu waktu masih sekolah teman-teman memperkirakan kita melihat sebatang pohon kelapa. Nah kita disuruh mengira kira-kira berapa meter itu tingginya pohon kelapa. Kalau kita bisa menebak dengan sedikit mendekati kebenaran tingginya pohon kelapa, berarti punya keahlian interval spasial. Itulah contohnya perkiraan. Begitu juga kalau kita pengen menguji keahlian anak kita dalam pengetahuan atau dalam keahlian interval spasial, anak kita punya nggak? Kalau seorang anak yang bercita-cita pengen jadi pilot misalnya atau dokter, dia harus punya keahlian interval spasial ya teman-teman, karena itu nanti dibutuhkan saat mereka akan praktek dalam pelaksanaan tugasnya atau pekerjaan yang akan dia tekuni. Misalnya dalam seorang yang bercita-cita pengen jadi pilot, itu dia harus memperkirakan jarak terbang dia sekian dan kejauhan yang harus ditempuh, jarak, kecepatan, dan itu ada ukurannya. Jadi dia harus bisa memperkirakannya. Misalnya di depan kelihatan tiba-tiba ada gunung atau ada awan dan lain sebagainya, dia harus mengukur kecepatan yang harus dia lakukan gitu kan, yang harus dia ambil tindakannya. Begitu juga seorang anak yang mungkin dia pengen jadi dokter dan dia harus punya keahlian interval spasial. Dia harus memperkirakan nanti misalnya dia saat operasi, misalnya salah satu contohnya dia mau operasi, dia harus perkirakan jarak atau yang harus dia lakukan itu sobekannya atau mungkin bedahnya dan lain sebagainya, itu harus ada ya jarak ukur yang harus dia pastikan saat dalam praktek pelaksanaannya. Itu misalnya kalau dia mulai motongnya dari sini, apa yang akan dia lakukan. Nah itu keahlian interval spasial itu penting ya teman-teman. Dan kalau dia tidak punya keahlian itu akan sangat berakibat fatal, akan terjadi malpraktek dalam tugasnya kelak ya. Bagi seorang arsitek, keahlian interval spasial itu juga sangat mendukung ya teman-teman, sangat penting banget, karena nanti akan ada di saat-saat misalnya dia sedang melihat sebuah gedung dan dia harus ditugaskan untuk memperbaiki gedung, dia harus memperkirakan, dan perkiraannya itu harus mendekati sebenarnya ya, jangan sampai nanti dia tidak bisa memperkirakan. Misalnya gedung dengan ketinggian 30 meter dia cuma mengira 29 atau 28 ya teman-teman, itu masih sangat jauh banget. Tapi kalau sisanya masih 0, nah itu masih sudah sangat sempurna. Sama dengan saat kita masang gini, kalau kita nggak mau orangnya bukan tipe orang yang ribet harus ngukur-ngukur banget ya, itu bisa aja kita sudah memperkirakan, oh dari sini ke sini itu cukup dengan sekian aja. Nah itu tuh sudah bisa sangat dimanfaatkan ya teman-teman. Ada juga yang nggak bisa, atau saat kita masang ginian tuh harus juga kita pertimbangkan, ini kalau saya pasang batas ini aja sampainya kemana. Nah gitu-gitu ya teman-teman. Ceritanya sudah panjang kali lebar ya, kemana-mana ya, nggak apa-apa lah ya teman-teman, untuk mengisi waktu kita daripada cuma liatin saya masang-masang gini, mendingan saya cerita tentang pendidikan anak aja ya kan, karena saya kan sudah tua, iya sudah melewati dari fase membesarkan mereka ya. Nah itu tuh cuma sebatas berbagi pengalaman dari apa yang sudah kita lakukan ya teman-teman. Sebagai orang tua kita harus melihat potensi dari setiap anak yang terlahir, dan mereka punya potensi masing-masing, punya keahlian masing-masing, dan punya standar kecerdasan masing-masing. Para ahli juga selalu menegaskan kepada kita untuk tidak saling membanding-bandingkan satu anak dengan anak kita yang lainnya, atau anak kita dengan anaknya teman, atau anak kita dengan anaknya tetangga, dengan anaknya siapa sajalah, mereka tidak ingin dibanding-bandingkan. Dan itu sudah pada saatnya lagi, tidak lagi seperti dulu saat kita dibesarkan, orang tua kita selalu lihat tuh anak si Anu, lihat tuh si A, si B, membandingkan. Itu biasa terjadi untuk memotivasi. Nah sekarang sudah sampai di fasenya anak-anak tidak lagi ingin dibanding-bandingkan dengan orang lain ya, termasuk dibandingkan dengan saudaranya sendiri pun dia tidak mau. Nah nih lihat dulu teman-teman, saya masangnya tuh kalau pasangnya pas di tempat yang rata sih agak gampang ya teman-teman, tinggal tempel terus tarik ya, mudah-mudah ya kan. Nah tapi ada di sudut-sudut yang agak sedikit sulit, itu biasa ya teman-teman. Teman-teman coba lihat kalau masang gini, nah gini
Habis itu diratakan, tariknya jangan langsung banyak, ratakan biar nempelnya sempurna. Kembali lagi ke pendidikan anak. Nah, anak harus kita latih dan kita berikan fasilitas yang memadai sebatas kemampuan kita dan berusaha untuk memadai fasilitas yang mereka butuhkan dalam masa perkembangannya, karena itu akan sangat bermanfaat. Apalagi sekarang banyak permainan edukatif ya teman-teman, yang bisa dimanfaatkan untuk pelatihan anak kita, untuk memberikan mereka kecerdasan, melatih kecerdasan mereka agar berkembang dengan sempurna ya. Berikan mainan-mainan yang benar-benar mendidik mereka, menjadikan mereka lebih bereksperimen dalam permainannya. Jangan cuma diberikan HP ya teman-teman, tidak ada salahnya memang mereka mencari informasi di HP, tapi tidak baik kalau kita tidak mengimbanginya dengan pelatihan secara nyata, kerja nyata di lapangan. Maksudnya itu mengajak mereka bermain dengan alat-alat yang ada di alam. Jadi harus diimbangi ya teman-teman. Kalau masih punya anak kecil yang mau belajar bermain, kalau kita lagi kerjaan gini-gini, nggak ada salahnya juga kita ajak dia ikut serta, selama itu dia tidak mengganggu atau seperti menyobek dan sebagainya. Nah, kita latih dia kalau memang dia mau ikut gitu ya. Tapi kalau memang kira-kira anaknya yang super duper terlalu ini nggak bisa diajak kompromi, dia nggak diajak, ya udah dia sebatas kita ajak bermain di arena yang lain ya teman-teman. Yang penting sebagai orang tua kita harus pandai melihat kemampuan dan keahlian anak kita di bidang apa. Jangan sampai kita salah dalam menyalurkan bakatnya. Tidak bisa memaksakan anak-anak sekarang dengan kemauan orang tuanya, mereka harus begini, harus begitu. Tetapi harus ada komunikasi atau musyawarah dengan kemauan anak kita agar terjadi hasil yang baik nanti di kemudian hari, agar anak-anak bisa berkembang sesuai kemauannya dan kita sebagai orang tua bisa memiliki anak-anak yang bermanfaat dalam kehidupannya, berbakti kepada orang tua, bangsa dan negara serta agamanya. Semoga kelak anak-anak kita akan menjadi pejuang-pejuang agama Allah, menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan masa depannya adalah lebih baik atau lebih cerah lagi ya. Yang penting bagi semua teman-teman yang anak-anaknya masih kecil, nikmatilah kebersamaan bersama mereka. Jangan sampai menganggap mereka menjadi beban hidup bagi kita, tapi jadikanlah mereka sebagai teman hidup, sebagai anak yang harus kita perhatikan lebih dari segalanya. Kalau lagi bersama mereka, berikan pelajaran-pelajaran yang penting untuk mereka. Ini pemasangannya sudah hampir selesai ya teman-teman. Cerita kita juga mungkin sudah hampir selesai ya kan. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan seputar pendidikan anak, kita akan sambung di lain kesempatan. Sekali lagi, yang penting dampingin mereka dalam segala kondisi apapun. Saat mereka sedih, senang, kita harus selalu ada untuk anak-anak kita. Jangan sampai kita disibukkan dengan pekerjaan sehingga kita melalaikan mereka dan tidak memperhatikan perkembangan anak-anak kita. Karena itu akan berefek tidak baik bagi masa depan mereka ya teman-teman. Saya rasa ini juga pemasangannya. Nah, itu tuh sudah sampai di sini tuh ya teman-teman, tinggal merapikannya, dilap-lap ya, diratakan gitu ya. Oke, sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai juga pemasangan stiker dinding untuk dapur saya. Walaupun gak cantik-cantik banget, tapi alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, masih bisa bikin seperti ini untuk menyenangkan penglihatan, menyenangkan mata hati, atau menyenangkan mata pencarian. Yang mana ajalah, yang penting kita bikin sedemikian rupa. Walaupun mungkin nggak estetik, nggak bagus ya, tapi buat saya sudah alhamdulillah. Semoga dengan rasa syukur akan bisa membuat yang lebih bagus lagi, akan Allah berikan rezeki yang lebih. Demikian juga dengan teman-teman, gak usah berkecil hati, tetap berkarya, tetap lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk dapur yang cantik atau ruangan yang agak sedikit estetik sekarang dengan biaya terbatas. Dan kalau kita belum punya dana, cukup gunakan hal-hal yang seperti ini, lumayan ya untuk memperbaiki pemandangan.
Sekali lagi, terima kasih sudah mengikuti saya. Dan saya ucapkan semoga bermanfaat. Dari Batam Kepulauan Riau saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Alhamdulillah ya guys, sementara segitu saja. Setelah dipasangin alasnya gitu kok rasanya saya pengen untuk masak duduk-duduk di situ ya guys. Jadi nggak pengen naruh barang-barang gitu loh, kayak bangku-bangku aja dia kan. Ya lumayan lah guys, separuhnya dulu. Nanti tinggal kita pikirkan lagi penutup bawahnya itu ada, cuma nggak tahu di mana. Kita cari dulu. Ingat kawan, Allah tidak akan merubah nasib seseorang sampai dia mau merubah nasibnya sendiri. Untuk itu lakukan perubahan untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.